Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallah. Ayat ini membahas sebuah konsep kehidupan tentang bagaimana kita harus menapaki kehidupan dengan cara yang indah, dengan petunjuk dan kebesaran Allah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Sahabat, ayat ini membahas begitu dalam tentang cara pandang dan cara berpikir kita. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kelebihan pada hambanya, terutama pada manusia, yaitu akal, kecerdasan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Sahabat, sengaja saya kupas ayat ini agar kita semangat dalam menjalankan kehidupan dengan kemaksimalan dan cinta yang Allah berikan buat kita. Di antara kehidupan kita, tak ada satupun manusia yang lepas dari yang namanya cerita kehidupan yang tidak diharapkan. Tapi itu cinta Allah. Dan ini menjadi sebuah proses kedewasaan seorang hamba. Kali ini kita akan kaji dua ayat ini, surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Tujuannya hanya untuk mengingat kembali kapasitas-kapasitas dan kemampuan-kemampuan kita bagaimana mengolah kehidupan agar hidup ini menjadi hidup yang terindah. Life so beautiful and colorful. Secara teori rasanya itu hanya teori. Dalam prakteknya kita akan mampu menjalankannya ketika kita mencoba mengkaji ayat ini. Karena Allah yang memerintahkan hambanya selalu kuat, selalu yakin, selalu optimis. Sahabat, kita disuruh menjadi orang-orang yang berpikir kritis dari ayat ini. Apa yang kita pahami dengan berpikir kritis? Kenapa kita harus berpikir kritis? Mengapa kita harus memiliki pikiran yang cekatan dan tanggap? Salah satunya adalah karena pikiran adalah pencetus gagasan. Pikiran merupakan proses mental seorang hamba. Dan ketika kita berpikir, maka kita akan mencoba mengasah otak kita, mengasah pola berpikir kita, mengasah ide-ide kreatif kita dalam keadaan yang hari ini yang kita hadapi tidak lagi normal. Tapi Allah selalu menormalkan kehidupan kita. Percaya tidak percaya, tidak terasa kegiatan ini berada dalam rumah sudah hampir 1 tahun jalan. Luar biasa, Allahu Akbar. Tapi
kita masih bisa bertahan sampai hari ini, dan insya Allah kita mampu melewati semuanya dengan cinta dan kasih Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita jadi berkah semuanya. Sahabat, berpikir merupakan sebuah proses otak untuk menganalisa dan mengumpulkan informasi-informasi yang didapatkan untuk mengambil sebuah keputusan. Dan kita diminta untuk membuat sebuah konsep, membuat the rule life. Kita disuruh membuat penalaran, mencari conclusion, mencari solusi. Kenapa? Berpikir diarahkan untuk berpikir terus ke arah positif. Untuk apa? Agar kita kuat. Berpikir positif. Maksudnya apa? Kenapa kita berpikir positif? Karena berpikir positif merupakan proses sadar dan sengaja untuk mengevaluasi dan menafsirkan seluruh proses yang kita hadapi. Dan kita mencoba menajamkan seluruh proses-proses ini agar mencari solusi. Kita coba untuk berpikir positif. Tidak mudah, tapi kita bisa. Kenapa? Dalam hal ini, kita akan coba membuat life so beautiful and colorful. Bagaimana? How? Bagaimana kita bisa membuatnya? Kita akan mencoba membuat hidup lebih indah dan mencoba membuat hidup lebih tenang dalam kehidupan kita. Yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, dalam keadaan yang baru seperti ini, try to be critical thinking. Mencoba untuk berpikir kritis. Dalam hal apa? Dalam hal kita mencoba mencari conclusion, mencari solusi. Problem, try to be thinking, and the solution. Ada masalah, kita pikirkan, cari solusi, dan kita akan mendapatkan solusi itu. Sahabat, ketika bicara ke sana, memang tidak semudah yang kita bayangkan. Semua hanya proses-proses teori. Namun kita harus mencoba sebagai umat mukmin, sebagai umat Islam, sebagai hambanya Allah, yang takwa, yang mencoba mendekatkan diri kepada Allah dengan segala kekurangan diri. Hal inilah yang membuat surat Al-Imran menjelaskan pada kita agar kita menjadi hambanya memikirkan nikmat yang Allah berikan. Jangan berpikir pada sisi negatif kehidupan kita. Tetap keep positive thinking for everything. Sahabat, memang cara pandang dan cara berpikir kita berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Namun, inilah yang membedakan kita dan harus menyatukan, memotivasi di antara kita. Karena kondisi persepsi yang berbeda tidak membuat orang menjadi orang itu terpuruk, tapi harus saling menguatkan di dalamnya. Ini PR besar buat kita semua. Kenapa kita perlu berpikir kritis? Berpikir kritis buat seorang muslim diperlukan untuk apa? Menentukan simpul-simpul solusi, untuk menentukan keputusan-keputusan yang mungkin banyak perbedaan di antara kita, mungkin dengan pasangan atau dengan anak-anak yang gaya berpikirnya mungkin tidak sama dengan kita, atau lingkungan kita, sahabat kita, teman kita, orang tua kita, mertua kita, dan seluruh bagian dan sisi kehidupan kita. Dan inilah yang akhirnya perbedaan ide, perbedaan gagasan, yang akhirnya kita mencoba untuk menjadi orang-orang yang berpikir kritis dalam mencari solusi. Haruskah? Ya, harus. Karena ketika kita mendapatkan sebuah kehidupan yang terindah yang Allah berikan, maka kunci dasarnya adalah keep calm, tenang, tapi tetap berpikir positif dan objektif di dalamnya. Apakah perlu? Sangat diperlukan. Apa manfaat berpikir kritis? Ketika seorang hamba berpikir kritis, dia akan memiliki banyak alternatif dan ide dalam keadaan tenang, tidak dengan keadaan sedih atau dengan keadaan emosi. Tidak akan ada terkontrol di dalamnya. Yang kedua, ketika seorang hamba berpikir kritis, secara otomatis dia akan mudah memahami sudut pandang orang di sekitarnya. Kita tidak menempatkan diri kita yang terbaik, karena setiap orang
memiliki kelebihan. Dan kita pun memiliki kelebihan juga kekurangan. Itu sunatullah. Lalu, ketika kita mencoba memahami sudut pandang orang lain, maka hidup ini akan menyenangkan. Tidak melihat dari sisi kekurangan orang lain. Apalagi, dengan orang yang berpikir kritis, maka dia akan menjadi teman yang baik. Dia akan menjadi orang yang lebih mandiri dalam menapaki kehidupannya. Dia tidak akan tergantung dengan kehidupan orang lain, tapi dia akan punya sikap dengan gayanya. Be yourself, tapi terkontrol dalam kebaikan tentunya. Ketika seorang berpikir kritis dalam menapaki kehidupannya, terutama dalam keadaan saat ini, maka dia akan menemukan peluang-peluang kebaikan yang baru dan mencoba untuk meminimalisir kesalahpahaman dengan orang-orang di sekitarnya. Karena dia mencoba untuk membaur, mencoba untuk memahami orang-orang di sekitarnya dan tidak menempatkan bahwa saya adalah yang paling. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena di atas langit ada langit. Dan yang paling hebat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak seujung kuku ilmunya Allah sampai ke kita. Walaupun gelarnya S3, SLR, S Mangga, S apapun. Mau gelar tikar, mau gelar sejadah, tetap kita belum ada apa-apanya. Sahabat, seorang yang berpikir kritis, maka dia tidak akan mudah ditipu. Dia akan berpikir jernih, dia akan mencoba menguatkan dirinya, mencari solusi-solusi kehidupannya. Kalau begitu, ketika seseorang berpikir kritis, maka dia akan semakin kuat dalam mengumpulkan bekal akhirat. Dia akan semakin semangat mengumpulkan bekal akhirat. Ini mahal. Apalagi seorang hamba dapat menangkap makna dan hikmah semua ciptaan yang Allah berikan buat kita, termasuk lingkungan di sekitarnya. Apa hikmah berikutnya? Semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner, semakin bersyukur kepada Allah dan menemukan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi. Ingat, if you have problem, try to be thinking for solution. Ini kalau masalah, berpikirlah dengan jernih untuk mendapatkan solusi. Terus, apa dampaknya orang yang berpikir kritis? Dia akan berpikir jernih ke depan. Dia akan memiliki pandangan-pandangan yang lebih baik untuk tujuan masa depannya. Apalagi, dia akan termotivasi untuk menjadi orang yang visioner, yang terus berpikir positif dan semangat dalam menapaki kehidupannya. Apalagi dia akan mampu menganalisa keadaan, tidak berpikir dari sisinya, tapi dari sisi lingkungan di sekitarnya. Apalagi dan menjadikan Al-Quran sebagai landasan hidupnya. Yang terakhir, dia akan menjadi hamba yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, bagaimana cara kita berpikir kritis? Kenali masalahnya. Masalahnya apa? Berikutnya, tentukan prioritasnya. Mana yang akan kita kejar? Yang berikutnya, kumpulkan informasi dengan maksimal dan kenali persepsi yang muncul, pendapat-pendapat yang muncul. Kumpulkan data secara lengkap dan terakhir, buat keputusan. Semoga materi ini bermanfaat buat kita semua. Dan kita menjadi hamba-hamba yang berpikir kritis dalam kebaikan di jalan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.